Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas malam ini. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan sudah menghantarkan rekan-rekan kami untuk bisa bersama-sama bersekutu meskipun secara online. Tapi kami percaya bahwa ini adalah campur tangan Tuhan untuk kami bisa bersama-sama bukan sekedar bergumul, tapi kami mempercayai kebenaran. Kami mempercayai firman. Kami mempercayai akan penggenapan firman Tuhan. Dan kami berdoa kiranya kami yang hari ini sudah berkumpul, kami kembali dikuatkan oleh Tuhan, khususnya di dalam iman kepercayaan kami kepadamu, supaya kami senantiasa melihat dengan kagum akan Engkau ya Tuhan, dan dengan iman kami mempercayai kebenaran yang suci, kudus, dan berkenan. Dan kami rindu, kami punya semangat berjuang di dalam hidup kami, untuk kami memuliakan Tuhan di dalam setiap kebesaran Tuhan yang kami tidak bisa deskripsikan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan waktu kami ke depan dalam tangan Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk dapat bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang lain, untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Tolonglah supaya apa yang disampaikan sungguh-sungguh adalah satu direction of life yang Tuhan hantarkan. Dan kami rindu Roh-Mu yang kudus menggelorakan kami semua, supaya kami tahu bahwa kebenaran inilah yang dapat memberikan jaminan bagi kami, untuk kami hidup di dalam kebenaran. Dan kami memohon untuk teman-teman kami yang hari ini bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan yang juga mampukan mereka untuk dapat menggrab setiap firman Tuhan, dan setiap mereka dapat melihat kuasa kebesaran Tuhan, dan mereka pun juga dapat belajar melihat pentingnya firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami yang kami mohon dalam nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa, kami bersyukur hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, kita akan melanjutkan sesi yang terakhir yang kita akan bahas di dalam God and the Pandemic, yaitu bagaimana kita belajar melihat relevansi Tuhan Allah di dalam era pandemik ini, dan kita melihat bagaimana kehidupan orang percaya, bagaimana setiap kita dibawa di dalam sebuah keyakinan bahwa di saat kita bisa berdoa kepada Tuhan, maka itu adalah anugerah. Bukan karena the power of prayer, tetapi the God of prayer adalah Tuhan yang dimana mengajarkan kita berdoa. Dialah yang powerful, bukanlah pada doa kita. Namun, bagaimana kita bisa punya disiplin rohani, bagaimana kita bisa punya pemahaman yang benar, dan bagaimana kita punya keyakinan yang benar, khususnya memahami tentang prayer. Maka saudara, sebelum kita akan masuk di dalam pembahasan kita tentang bagaimana perspektif orang Kristen memahami tentang prayer atau doa, saudara, kalau kita mau bertanya, what is prayer anyway? Apa sih doa itu sebenarnya? Nah, kita mungkin sudah banyak sekali mendengar, baik dari eksposisi doa Bapa kami, lalu kita juga bisa belajar dari doa orang-orang beriman dan sebagainya. Namun, kalau kita mau kembali kepada apa yang menjadi perspektif hidup saudara dan saya di dalam dunia yang majemuk ini, maka pertanyaan kita adalah, what is prayer? Apa sih yang menjadi definisi dari doa? Bukankah di dalam dunia ini secara globally kita melihat banyak orang berdoa di dunia ini? Apakah semua doa-doa mereka intinya sama? Kalau tidak sama, maka pertanyaannya gimana membedakan doa yang benar dan doa yang tidak benar? Kalau intinya sama, bukankah berarti doa kita ini bukanlah doa yang unik? Doa kita ini bukanlah doa yang secara specifically ini adalah doa yang benar. Kalau semua intinya sama, berarti kita bisa berdoa bukan dengan cara iman Kristen aja. Kita bisa pakai cara-cara yang lain. Nah, saudara, maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, dengan sekian banyak bentuk doa di seluruh bumi, apakah semua intinya adalah sama? Dan kalau sama, berarti ngapain kita bicara tentang hari ini? Kalau beda, pertanyaannya, standar apa yang membedakan doa yang benar dan doa yang salah? Nah, saudara, kalau kita melihat kepada agama tetangga kita, misalnya Muslim, mereka berdoa dengan doa 5 waktu. Dan itu adalah perintah Tuhan.
Jadi mereka percaya bahwa Allah memberikan perintah itu bagaimana setiap orang yang percaya itu mereka harus memiliki kehidupan doa 5 waktu. Maka doa 5 waktu adalah perintah dari Allah. Maka mereka sebagai orang yang beriman, mereka percaya bahwa mereka harus melakukan doa dengan sungguh-sungguh 5 waktu. Maka dengan demikian mereka adalah orang yang taat. Lalu kalau kita tanya sama orang Yahudi, bagaimana orang Yahudi menjalankan akan doa mereka? Nah, saudara, secara tradisional kita melihat orang Yahudi itu berdoa 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, kita melihat mereka secara tradisional mereka melakukan itu. Namun kita tahu di dalam perjalanan waktu akhirnya kita melihat sekularisme terjadi, akhirnya orang Yahudi tidak terlalu menjadi orang yang mengharuskan 3 kali sehari. Tapi secara tradisional kita melihat bagaimana 3 kali sehari itu adalah satu rujukan untuk bagaimana setiap orang Yahudi memiliki konsep doanya setiap hari. Nah, saudara, kalau kita lihat agama lain misalnya Buddhism, nah, orang Buddhis mereka punya konsep tasbih doa, di mana mereka memang tidak dikatakan harus doa berapa kali, tapi mereka harus berdoa untuk beberapa hal. Jadi isi doanya itu harus bicara tentang beberapa hal. Pertama yaitu bagaimana dia harus belajar bersyukur kepada Tuhan. Istilah mereka adalah mereka harus bersyukur atas rahmat langit. Jadi, mereka harus untuk bersyukur atas rahmat langit yang sudah memberikan kepada mereka hidup. Kedua, yaitu mereka harus belajar untuk berdoa untuk memohon apa yang namanya keseimbangan. Keseimbangan apa, saudara? Keseimbangan alam natural dengan alam spiritual. Ini juga jadi satu hal di mana supaya dalam segala kehidupan ini semua ada yang namanya keseimbangan. Ketiga, yaitu bagaimana belajar di dalam menjalani segala sesuatu, mereka bisa menghadapi atau belajar untuk melawan akan apa yang namanya penderitaan. Jadi mereka juga berdoa memohon supaya mereka terhindar daripada penderitaan. Maka mereka tahu bahwa hidup itu adalah penderitaan dan bagaimana mereka bisa melewati penderitaan, terhindar dari penderitaan, dan bisa berjuang melampaui penderitaan. Dan keempat yaitu adalah isi doa mereka adalah bagaimana mereka perlu berdoa untuk supaya hidup mereka adalah hidup yang melepaskan kebajikan kepada orang lain. Nah, saudara, melihat tasbih doa dari orang-orang Buddhis, berarti kira-kira kita bisa melihat setiap hari mereka punya 4 pokok doa. Ya. Jadi setiap hari mereka punya 4 pokok doa yang mereka doakan rahmat langit, keseimbangan natural antara alam natural dengan alam spiritual. Lalu juga bagaimana mereka berdoa supaya mereka bisa menghadapi penderitaan, bahkan melepaskan bisa kebajikan, supaya mereka bisa berbuat baik dan sebagainya. Nah, saudara, itulah doa mereka. 4 pokok doa setiap hari. Dan orang-orang Hindu. Orang-orang Hindu mereka juga punya konsep doa. Dan doa mereka adalah doa berharap satu hal saja. Jadi doa mereka cuma doa harap satu, yaitu apa? Yaitu supaya mereka bisa bersatu dengan dewa yang tertinggi di dalam konsep Hinduism. Nah, saudara, di dalam konsep Hinduism, dewa itu banyak, many gods. Tapi di antara many gods, itu ada satu dewa yang tertinggi, namanya adalah Brahma. Nah, saudara, bersatu dengan dewa yang tertinggi atau bersatu dengan dewa Brahma, itu adalah satu harapan semua orang, khususnya sebagai pengikut pengikut Hinduism. Yaitu bagaimana mereka bisa bersatu dengan Brahma, sehingga mereka tidak perlu lagi hidup di dalam reinkarnasi. Saudara, setiap manusia di dalam konsep Hinduism, mereka akan selalu berputar hidupnya. Maka mereka akan, setelah hari ini kita hidup dan akhirnya kita mati, nanti kita akan ada kehidupan kembali. Dan kehidupan kembali itu akan berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi. Mungkin formatnya berbeda. Mungkin hari ini saya jadi orang Indonesia. Nanti waktu saya mati, lalu akhirnya saya bangun lagi, lahir lagi, saya jadi orang Arab. Lalu akhirnya saya mati lagi, terus akhirnya
lahir lagi, saya jadi orang, misalnya jadi orang Malaysia, lalu akhirnya saya mati lagi, bangkit lagi, lahir lagi, akhirnya saya jadi orang Afrika. Sudah, itu adalah konsep dari mereka, yaitu reinkarnasi. Jadi mereka berusaha untuk memperoleh satu kehidupan yang tidak ada reinkarnasi atau non-reincarnation. Karena konsep dari Hinduisme adalah kita waktu hidup, kita akan selalu berulang, dan hanya orang yang memiliki kehidupan yang sangat-sangat agung, elegan, dan sangat-sangat suci, maka mereka baru bisa bersatu dengan Dewa Brahma. Nah, itulah kenapa sudah kita melihat orang Hinduisme pun berdoa, dan doanya adalah berharap, jangan sampai saya hidup di dalam reinkarnasi. Nah, saudara, yang menarik adalah bahkan kita melihat orang ateis pun punya doanya sendiri, saudara. Jadi kita percaya orang ateis itu adalah orang nggak percaya sama Tuhan, atau bahkan mengatakan there is no God. Tapi akhirnya kita melihat bagaimana mereka kadang-kadang memanggil Tuhan. Misalnya mereka waktu mengalami kesusahan, dia langsung bilang, oh my Lord, oh my God. Dan mereka waktu berteriak, oh my God, waktu dia berteriak, oh my Lord, di saat mereka berteriak Jesus, saudara, mereka berteriak itu dengan satu kalimat yang sangat rohani luar biasa, tapi mereka tidak mengisinya di dalam isi yang benar. Nah, saudara, seorang teolog bernama Karl Barth, dia mengatakan orang ateis yang kayak begini, itu adalah orang yang memiliki penyakit. Penyakitnya apa? Incurable God sickness. Incurable God sickness yaitu adalah penyakit kealahan yang belum terselesaikan, yang belum tersembuhkan. Yaitu mereka bilang nggak percaya Tuhan, tapi akhirnya mereka mulut masih ngomong tentang Tuhan. Seperti itu. Nah, saudara, pertanyaannya adalah kalau kita melihat begitu banyak agama, begitu banyak kepercayaan, bahkan ke ateis pun bisa punya konsep doa yang kosong, ya. Maka pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang ini memahami tentang doa? Bagaimana orang sekuler memahami tentang doa? Bagaimana mereka punya konsep tentang pray? Nah, saudara, saya akan mengutip dari seorang bernama Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang psikolog, dan dia mengatakan bahwa kenapa orang kok bisa berdoa sama Tuhan. Nah, saudara, Sigmund Freud tidak percaya Tuhan. Tapi dia bingung, heran. Kenapa banyak orang pinter, kenapa banyak orang yang berhikmat, tapi mereka punya konsep Tuhan. Nah, bagi mereka itu konyol. Bagi Sigmund Freud ini adalah satu kebodohan. Maka akhirnya kita melihat penafsiran dari Sigmund Freud mengatakan bahwa apa sih doa itu? Maka dia mengatakan adalah doa itu adalah cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi doa itu adalah salah satu cara manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya dia mengatakan, coba lihat kalau anak kecil diajak untuk bagaimana untuk memiliki imajinasi, maka imajinasi anak kecil akan jadi satu imajinasi yang full of magic. Jadi misalnya waktu kita baca kita baca novel dan sebagainya, anak kecil itu sangat suka dengan dunia magic atau dunia magis. Itulah kenapa Disneyland laku banget bagi anak-anak kecil, karena anak-anak kecil dibawa di dalam satu fenomena, yaitu apa? Misalnya orang jelek bisa jadi ganteng melalui apa? Melalui magic. Misalnya apa? Shrek bisa jadi pangeran. Lalu akhirnya kita juga bisa melihat orang-orang yang mati, misalnya Putri Salju sudah diracun mati, tapi dengan ciuman laki-laki yang dicintainya maka akhirnya bisa menjadi hidup lagi. Nah, ini sesuatu yang bersifat magis dan anak kecil suka itu. Tapi waktu manusia semakin bertumbuh dan jadi dewasa dan jadi besar, masihkah mereka percaya tentang misalnya kiss atau ciuman yang bisa membangkitkan orang mati? Atau misalnya kita buruk rupa, lalu akhirnya kita bisa mengalami magic, lalu akhirnya kita menjadi orang ganteng dan sebagainya. Nah, Sigmund Freud mengatakan, itukah fenomena dunia ini kan? Yaitu waktu kecil bisa ditipu-tipu dengan many magical skill.
Tetapi setelah dewasa mereka tahu bahwa itu adalah penipuan, maka mereka tidak lagi percaya dengan dunia magis. Meskipun akhirnya kita masih melihat misalnya Disneyland pun masih laku. Orang dewasa pun masih suka pergi Disneyland. Ya, satu sisi adalah untuk anaknya juga, tapi juga kedua adalah kadang-kadang adalah untuk dirinya sendiri juga masih suka dengan semuanya itu. Nah, maka saudara ini adalah yang menjadi sindiran dari Sigmund Freud bahwa sebenarnya orang Kristen itu adalah orang seperti anak kecil yang percaya magic. Jadi dia nggak percaya bahwa sebenarnya orang Kristen itu mewakili kedewasaan seseorang. Dia kasih contoh. Contohnya adalah di dalam Greka kuno. Nah, kalau saudara sekarang kita pergi ke Yunani kuno, kita menemukan many temple. Lalu kita melihat kalau kita pergi ke Roma dan kita menemukan begitu banyak akan kepercayaan-kepercayaan mitologi. Nah, di zaman dulu mitologi itu dipercaya sebagai the true gods. Jadi mereka sangat percaya dengan keberadaan ilah-ilah tersebut. Mereka sangat percaya dengan dewa-dewa tersebut. Sehingga mereka kontemplasi, mereka menyembah kepada dewa-dewa tersebut, bahkan mereka memberikan persembahan kepada dewa-dewa tersebut. Misalnya adalah the god of the gods. Dari Yunani kuno adalah siapa? Zeus. Dan kita melihat bagaimana rakyat meminta kepada Zeus supaya apa? Supaya panennya tidak gagal, panennya berhasil. Maka mereka berdoa, maka mereka meminta, maka mereka kasih persembahan. Nah, saudara, orang zaman dulu bisa dengan kontemplasi kepada Zeus. Sekarang kalau kita tanya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sekarang di Yunani sana, di Roma sana, di Barcelona sana, di Greek sana, masih adakah orang-orang yang berdoa kepada Zeus? Masih adakah mereka yang berdoa kepada dewa-dewa? Masih adakah mereka yang sangat-sangat komitmen untuk melakukan sebuah worship kepada mereka? Saudara, dengan ilmu pengetahuan yang begitu luas, maka akhirnya kita melihat sekarang di Greka tidak ada lagi orang berdoa. Tidak ada lagi orang memberikan persembahan dan bahkan meminta Zeus memberikan akan blessing. Sekarang sudah nggak ada, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah modern. Menurut Sigmund Freud adalah karena mereka sudah modern. Karena mereka modern, maka mereka sudah tidak lagi tertipu lagi, sehingga semua itu adalah barang kuno, barang jadul, dan itu adalah barang yang illogical, barang mistik. Maka itu adalah barang anak-anak. Maka itulah kenapa kita tidak heran melihat bagaimana orang ateis hari ini menganggap orang Kristen itu goblok, menganggap orang Kristen itu bodoh. Kenapa? Karena orang Kristen salah satunya dipercaya oleh mereka adalah anak-anak, mempercayai iman anak-anak, mempercayai imajinasi anak-anak, mempercayai logika anak-anak, mempercayai kehidupan anak-anak. Seperti itu. Nah, saudara, pada saat kita melihat fenomena seperti ini, nah, apalagi di era pandemik seperti ini, bagaimana kita harus menghadapi setiap hari-hari yang penuh dengan hektik seperti itu. Saudara, waktu kita tanya kepada orang-orang, misalnya orang-orang ateis, saudara, mereka tidak mengkaitkan segala sesuatu dengan Tuhan. Pandemik terjadi, mati ya mati, sakit ya sakit, dan mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka hanya mengkaitkan semuanya dengan apa? Ya, hidup saya ya seperti ini. Hidup adalah simple. Kalau saya hidup, maka saya hidup. Kalau saya mati, maka saya mati. Selagi masih hidup, saya harus puaskan hidup saya. Kalau saya tidak puas hidup, maka saya akan menyesal waktu mati nanti. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat confused. Gimana kita seharusnya memandang kehidupan kita hari ini? Kemarin saya di dalam PAL Jakarta, saya sharing tentang pemikiran tentang Epicurean dengan pemikiran Kristus. Khususnya bicara tentang apa, saudara? Khususnya kita bicara tentang satu hal, yaitu bagaimana memandang tema kematian. Jadi kita melihat di dalam era pandemik ini kematian marak di mana-mana. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membahas tema kematian dengan benar tentunya. Nah, bagi orang-orang seperti Epicurean, mereka sangat percaya bahwa kita itu tidak perlu takut dengan kematian. Nah, saudara, ini sesuatu yang something new di zaman Greka kuno. Karena di dalam zaman Greka kuno, semua orang itu menganggap kematian itu sesuatu yang bersifat menakutkan.
Mereka semua sangat aware dengan kematian. Mereka anggap kematian itu adalah momok mereka. Nah, tetapi kita melihat di zaman itu bisa muncul seorang bernama Epicurus, lalu mereka membuat satu filsafat namanya Epicurean, dan di dalam filsafat Epicurean ini mengajarkan bahwa apa? There is no need to be worries di saat kita bicara tentang death. Kenapa? Karena death itu bukan sesuatu yang menakutkan. Dia mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah kumpulan atom yang berkumpul jadi tubuh. Dan waktu nantinya kita mati, kita akan berpindah tempat. Entah itu pindah jadi debu, atau apa itu pindah di tanah, atau pindah di laut, dan sebagainya. Kita ini tetap masih hidup, tapi hanya pindah saja. Formatnya saja yang pindah. Bentuknya saja yang pindah. Fisiknya saja yang pindah. Jadi kematian manusia itu tidak perlu ditakuti karena kita tetap hidup. Tapi di dalam format yang berbeda saja. Di dalam form yang berbeda saja. Nah, saudara, ini adalah satu filsafat yang waktu dalam Gereja kuno itu booming luar biasa. Sampai kita melihat banyak orang-orang seperti Marcus Aurelius, itu adalah seorang raja, dan dia sampai juga sangat dipengaruhi dengan itu. Dan kita juga melihat bagaimana orang-orang yang lain di dalam zaman Gereja banyak yang dipengaruhi dengan Epicurus. Tetapi saudara, akhirnya kita melihat di dalam abad yang kelima, akhirnya Epicurean menjadi satu filsafat yang akhirnya punah, saudara. Nah, pertanyaannya kenapa filsafat Epicurean bisa punah? Adalah karena iman kekristenan. Iman kekristenan melampaui Epicurean. Kenapa? Karena waktu Epicurean bicara tentang kematian itu sesuatu yang nggak perlu ditakuti. Nah, kita melihat iman Kristen juga bicara tentang kematian, itu adalah sesuatu yang nggak perlu ditakuti. Tapi standarnya adalah apa? Harus di dalam Kristus. Kalau tidak di dalam Kristus, maka semua optimistic view di dalam kematian itu akan menjadi sesuatu yang pesimistik. Kenapa? Alkitab mencatat upah dosa adalah maut. Maka tanpa Kristus, maka kematian adalah maut. Tanpa Kristus, kematian adalah sesuatu yang pesimistik. Dan bahkan kita bisa berkata bahwa kematian tanpa Kristus adalah kepunahan diri. Yang murka Allah pasti adalah kepunahan diri. Nah, maka itulah kenapa berita di dalam iman Kristen adalah kita memiliki satu kehidupan yang tidak perlu kita takuti karena kita sudah di dalam Kristus, di mana Dia adalah satu-satunya Allah yang rela datang ke dunia dan mati. Dan Dia mati untuk menebus dosa manusia orang-orang percaya. Dan Dia mati untuk memberikan pengharapan bagi orang-orang percaya. Dan mati memberikan tempat kekal, hidup kekal kepada orang-orang percaya. Maka Kristus menjadi dekornya. Sehingga konsep Epicurean akhirnya menjadi satu konsep yang lemah. Kenapa? Karena there is no Christ inside Epicurean view of philosophy. Tidak ada Allah yang rela mati menebus dosa manusia. Dan only Christ alone. Dan itulah yang akhirnya membasmi filsafat Epicurean. Tapi saya kemarin sharing bahwa apa? Tapi sekarang kita lihat dewasa ini banyak orang mulai curious dengan Greek filosofi. Akhirnya kita melihat di Bergamedia, kita melihat di toko buku, akhirnya pemikiran Epicurean mulai muncul kembali. Pemikiran Stoicism mulai muncul kembali. Pemikiran Hellenistik mulai muncul kembali. Dan akhirnya kita melihat banyak orang sudah mulai bosan dengan iman kekristenan dan akhirnya mereka mulai mencari new format. Padahal bukan new format, itu format yang lama-lama. Tapi mereka istilahnya reborn. Untuk apa? Untuk menggali kembali filsafat-filsafat lama, menghidupi kembali, disesuaikan dengan konteks dunia kontemporer, dan mereka berusaha untuk bagaimana mencari hawa baru di dalam gaya hidup dan sebagainya. Nah, saudara, kalau kita melihat hal seperti ini, maka tanggung jawab kita di dalam era pandemik ini adalah kita tidak boleh lengah di dalam format iman kekristenan berhadapan dengan era pandemik dengan orang yang menggali
akan konsep-konsep yang jelas-jelas adalah konsep-konsep yang tidak berpengharapan. Maka hari ini mari kita bertanya, how do we as believer to handle the problem of pandemic? Gimana kita sebagai orang percaya, kita belajar menghadapi problematika yang ada di dalam era pandemik ini. Maka saudara, hari ini saya akan mengajak kita untuk mendasarkan semua pembahasan kita lihat di dalam satu ayat. Dan saya minta untuk Sunjoyo bisa tolong bantu bacakan Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Saya persilakan untuk Sunjoyo bisa bantu bacakan Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayat 9. Apakah memungkinkan, Sunjoyo? Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 9. Sebentar. Ya. Inggris nggak apa ya? Ya, apa-apa. Filipi 4 ayat 4 sampai 9 ya. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Let your gentleness be evident to all. The Lord is near. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Ya, saya akan bacakan versi Indonesianya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan Tuhan diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat kepadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, saudara, di dalam kehidupan pandemik ini kita melihat anxiety, stress, fear, worry, itu adalah sesuatu konteks yang kita melihat merajalela. Jadi kita semua khawatir, kita sama semua stres, kita semua takut, kita semua memiliki sebuah kondisi di mana kita ragu dan sebagainya. Nah, saudara, sebenarnya kalau kita mengatakan itu adalah realita hidup, ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat anxiety, stress, fear, worry, itu adalah sesuatu realita hidup yang sebenarnya levelnya ada dua level sebenarnya. Apa yang saya maksud dengan dua level? Pertama adalah kita khawatir tentang sesuatu yang betul-betul secara actual, atau bahasa Inggris pakai istilah bahasa kerennya itu the actual circumstances. Ada satu hal yang aktual terjadi, ada sesuatu yang secara fisik terjadi dan kita khawatir. Ya, misalnya orang dalam keluarga kita ada yang meninggal dunia. Nah, itu adalah the actual circumstances. Dan waktu kita melihat the actual circumstances terjadi, akhirnya kita melihat keluarga kita, salah satu keluarga kita meninggal. Dan waktu satu keluarga kita meninggal di situ, kita langsung mengalami kekhawatiran, kita langsung mengalami ketakutan, kita langsung mengalami stres, dan kita mengalami akan keraguan dan sebagainya. Itu ada karena satu efek dari actual circumstances. Tetapi juga ada kekhawatiran yang muncul dari apa yang namanya the imaginate atau imaginary potential circumstances.
Itu adalah nggak terjadi. Bukan aktual, hanya bayangan saja, hanya imajinasi saja. Nah, saudara, saya mengatakan bahwa iman Kristen itu sebenarnya adalah iman yang rasional. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu bahwa orang kalau mengalami kesedihan, Tuhan hibur kok. Jadi Tuhan itu bukan anti. Waktu mengatakan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan bersukacitalah. Ini bukan ajaran masokis. Ini bukan ajaran yang mungkin kita katakan adalah sesuatu yang menipu diri. Tidak. Waktu dikatakan bersukacitalah, senantiasa bersukacitalah, di situ karena orang-orang Kristen percaya bahwa penjara pun tidak membuat mereka sedih. Nah, sudah tahu Filipi konteksnya adalah Paulus menuliskannya di penjara. Nah, waktu kita tahu kitab Filipi adalah kitab sukacita, di mana Filipi ditulis di dalam satu konteks membawa jemaat Filipi untuk apa? Jangan engkau kecil hati, teruslah engkau penuh dengan ucapan syukur, bersukacita, dan tetaplah engkau tidak di dalam kekhawatiranmu. Maka sudah, waktu kita melihat di sini, apa yang dituliskan oleh Paulus sebenarnya menunjukkan bahwa realita tetap kita hadapi. The actual circumstances itu kita hadapi. Dan di dalam actual circumstances yang kita hadapi ini, kita melihat segala sesuatu tetap secara real. Kita tetap menghadapi anxiety, kita tetap mengalami stres, kita tetap mengalami fear, kita tetap mengalami worry. Namun, bukan berarti kita diperbudak oleh perspektif itu. Tidak. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya, kita punya godly perspektif. Itulah kenapa waktu Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa bersukacitalah, banyak orang menertawakan. Bahkan kita melihat orang-orang seperti Sigmund Freud, para psikolog gila, mereka menganggap justru adalah orang Kristen yang gila. Mereka menganggap orang Kristen itu masokis. Mereka menganggap orang Kristen itu imajinasinya terlalu liar dengan mempercayai Tuhan, bla bla bla. Nah, waktu kita melihat konteks di sini, secara actual circumstances, Paulus di penjara. Anxiety ada, stres ada, fear ada, worry ada. Namun, perspektifnya bukan dengan cara pandang yang seperti yang mereka alami secara aktual. Kenapa? Karena perspektif dari Paulus justru adalah perspektif yang godly, yaitu apa? Melampaui setiap apa yang menjadi perspektif humanity as the broken humanity. Jadi manusianya broken. Anxiety-nya ada, stresnya ada, fear-nya ada, worry-nya ada, tapi perspektif cara pandang hatinya dan pengalaman yang dia alami dan juga dengan setiap tindakannya, semua didorong bukan lagi dengan apa yang terjadi di dalam situasi ini, tetapi didorong dari godly perspektif yang dianugerahkan oleh Tuhan. Ya, kita percaya adalah Kristus. Kristus yang memenangkan jiwa inilah yang menjadi the godly perspective. Sehingga waktu Paulus berkata bersukacitalah senantiasa, sekali lagi bersukacitalah. Ini adalah what a powerful word with the godly perspective. Maka orang di luar Kristus tidak mungkin bisa ngerti kalimat ini. Orang di luar Kristus pasti akan menghina kalimat ini. Tapi orang di dalam Kristus, waktu menghadapi semua ini, bahkan kematian sekalipun, pandemik sekalipun, sukacita tetap menjadi sesuatu yang mendasari. Kenapa? Godly perspective. Because Christ already win. Dia sudah memenangkan semuanya itu. Maka saudara, hal yang pertama kita bisa pelajari adalah dari ayat yang kita baca tadi, pertama adalah God is in control. Tuhan telah mengendalikan segala sesuatu.
Jadi kalau di dalam format dunia ini pandemik akan semakin lama semakin menghajar kita, semakin membuat kita kesusahan dan bahkan membuat kita semakin tidak nyaman. God is still in control. Tuhan yang memegang kendali. And God has a plan. Tuhan memiliki rencana kekalnya yang tidak bisa dimengerti oleh orang-orang di dalam situasi pandemi. Karena planningnya Tuhan itu melampaui pandemi. Kontrolnya Tuhan itu melampaui pandemi. Maka itulah kenapa justru orang percaya, di saat mereka berdoa, doa mereka adalah doa yang bukan powerful. Mereka berdoa kepada Tuhan yang powerful, yang memberikan anugerah untuk mereka berdoa. Jadi bisa berdoa because of God, the powerful God. Dan dialah yang memberikan kita kehidupan doa. Dan waktu kita berdoa memanggil nama Tuhan, disitulah kita percaya God is in control. And God has a plan. Itu pertama. Kedua, waktu kita tadi lihat yang kedua dikatakan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, sudah mungkin orang juga bilang gila. Sudah di dalam masa penderitaan, lalu kamu bilang biarlah kebaikan hatimu dilihat semua orang. Pamer apa? Mau show off apa? Begitu ya. Mungkin kita mengatakan bahwa ada orang Kristen itu gila hormat, pencitraan, dan sebagainya. Tapi saudara, bukan itu yang dimaksud. Makanya cara pandang godly perspektif justru mengajarkan kepada kita justru mengapa kebaikan hatimu biarlah dapat dilihat semua orang adalah untuk menunjukkan the reality of godly perspective. Yaitu apa? God cares about me. God cares for you. Jadi sebenarnya menunjukkan bahwa saya dengan godly perspektif, meskipun dalam masa penderitaan, saya mengalami Tuhan, dan saya menunjukkan kepada kalian, saya sungguh-sungguh mengalami Tuhan. God cares about me, and God cares for you. Nah, saudara, maka ini perlu menjadi sebuah etalase rohani, untuk bagaimana dalam segala kondisi kita terpercaya bahwa Tuhan, God is able. God is able to take care of you. Saudara, maka ini perlu menjadi sebuah perenungan, saudara. Yaitu bagaimana kita di dalam era pandemik ini, kekhawatiran sekuatir apapun, kita masih percaya bukan sekedar God is in control and God has a plan, but God cares about me, on me. God cares about you. God cares about all believers. Ketiga, lalu kita lihat lagi, katakan, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Yaitu apa, saudara? Yang ketiga yaitu adalah engkau harus percaya bahwa God is able to bless you. Jangan khawatir, yaitu blessing-nya Tuhan tidak akan dicabut oleh Tuhan. Situasi di dunia bisa berubah-ubah, tapi bukan berarti blessing-nya Tuhan akan dicabut. Seringkali kita mengkaitkan mungkin dengan penafsiran dari temannya dari Ayub. Ayub waktu mengalami begitu banyak musibah. Waktu mengalami musibah dengan borok, lalu dengan kekayaannya habis, dan anaknya mati. Lalu dicatat apa di situ? Teman daripada Ayub. Dia ngomong apa? Dia ngomong, akuilah dosamu. Berarti menunjukkan bahwa apa? Kamu ngalamin ini pasti ada reason-nya. Dan reason-nya pasti adalah kamu punya dosa apa. Kalau kamu punya dosa belum bereskan, sekarang waktunya untuk bereskan. Kenapa? Karena kalau tidak kamu akan lebih lagi mengalami akan penderitaan ini dan itu lagi. Nah, saudara, itu adalah penafsiran
tentang bagaimana memahami penderitaan. Namun, saudara, justru apa yang dikatakan oleh Ayub? Ayub mengatakan bahwa, aku salah apa Tuhan? Tuhan tidak mengatakan dia bersalah. Bahkan sebelum Ayub mengalami begitu banyak penderitaan, dicatat bagaimana Allah mengacungkan jempol kepada Ayub. Sudahkah engkau melihat iblis? Sudahkah engkau melihat hambaku Ayub, di mana dia setia, di mana dia tetap percaya pada Tuhan, dan dia hidup suci dan hidup saleh. Lalu setan mengatakan apa? Kamu sih kasih pager, kamu sih kasih kekayaan, kamu sih kasih kesehatan. Coba semua, kamu tarik semua, dia pasti akan melawan kamu. Dan akhirnya apa? Tuhan mengatakan, silakan, kamu mau hancurkan hidup dia, silakan. Tapi jangan ambil nyawanya. Dan singkat cerita akhirnya apa? Setelah semuanya terjadi, Ayub tetap setia, tetap saleh, dan tetap percaya pada Tuhan. Surah ini menunjukkan bahwa apa? Godly perspektif justru mengajarkan kepada kita bahwa God is able. God is able to bless you. God is able to train you. Maka saudara, dan waktu kita melihat apa yang terjadi pada Ayub, akhirnya Ayub diberkati dengan double portion. Dan waktu kita melihat berkat Tuhan datang kepada Ayub dengan double portion, menunjukkan kepada setiap kita bahwa apa? Bahwa penderitaan tidak bisa dibaca dengan cara pandang situasional, tetapi penderitaan harus dibaca dari godly perspective. Maka pandemik pun tidak bisa kita baca hanya secara situasional. Misalnya kita melihat, waduh hari ini ada Sinovac, ada AstraZeneca, lalu akhirnya ada Moderna, lalu nanti ada Pfizer, ya, lalu juga nanti ada yang lain. Akhirnya kita mulai khawatir ini, khawatir itu, sebagainya. Betul, memang kekhawatiran itu merajalela di sekitar kita. Tapi saudara, bukan berarti perspektif kita akhirnya mengikuti situasi tersebut. Maka kita harus percaya bahwa kekhawatiran harus dikontrol dengan apa? Dengan apa yang namanya doa. Waktu dunia ini mengkhawatirkan, yes. Maka itulah kenapa ada doa syafaat. Kenapa ada namanya pokok doa? Karena dari setiap apa yang menjadi problem of situasional di sekeliling kita ini, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan. Kita menyatakan doa dan permohonan kepada Tuhan. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita minta kepada Tuhan itu. Godly perspektif ada dalam saya memandang semuanya itu. Dan bukan itu saja. Berikutnya. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Yaitu apa? Yaitu orang yang doa, orang yang memohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur, mereka akan menikmati damai yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran. Yaitu apa? Yaitu doa kita itu akan dipimpin di dalam kedamaian Tuhan. Dijawab di dalam kedamaian Tuhan, kesejahteraan Tuhan. Dan doa kita dijawab bukan ikut pikiran kita, tapi apa yang menjadi doa kita itu diisi dengan sesuatu yang melampaui pikiran kita. Jadi waktu dikatakan bahwa melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Berarti setiap jawaban doa itu bukan jawaban yang sesuai yang kamu mau, tapi melampaui akalmu, dan semuanya itu adalah yang akan ada memimpin hatimu, memimpin pikiranmu, dan semuanya itu berpusat dari Kristus sendiri. Berpusat di dalam Kristus itu. Jadi saudara, itulah kenapa doa orang Kristen itu adalah doa yang godly perspective. We still face reality. Kita tetap harus menghadapi realitas. Tapi bukan berarti perspektif kita adalah mengikuti our broken perspective. Tapi kita di dalam anugerah Tuhan, kita dapat right. What a right perspective.
Dan yang right perspective must be godly. Dan itulah yang harus kita hidupi. Dengan demikian, kita bisa recognize all things. Pertama yang kita bisa recognize yaitu apa? Ya kita bisa recognize bahwa apa? Dunia ini bobrok luar biasa. Dan kita bisa melihat pandemik ini bobrok luar biasa. Virus ini bajingan mengambil nyawa orang. Dan kita mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. Dan kita tahu itu. Jadi kita bisa berkata bahwa apa? COVID-19 itu bajingan luar biasa. Karena mengambil nyawa orang. Tetapi sudah, kita harus recognize itu adalah karena kita berada di dunia yang penuh dengan dosa. Dosa itu mirip COVID-19. Dosa sudah mengambil nyawa berapa orang. Kita percaya dosa sudah mengambil nyawa lebih banyak daripada COVID-19. Virus COVID-19 mengambil jutaan orang. Saya ingin tanya, waktu kita melihat di dalam dunia ini, dosa sudah mengambil berapa puluh juta, atau berapa miliar juta, atau berapa triliun orang. Lebih jahat daripada COVID-19. Maka dengan segala, akhirnya kita bisa recognize kondisi tersebut. Akhirnya kita bisa belajar untuk apa? Dengan segala itu akhirnya kita tahu dosa lebih gila daripada COVID-19. Maka yang menjadi pelajaran COVID-19 membuat kita belajar bahwa dunia ini penuh dengan dosa. Dan dosa lebih gila daripada COVID-19. Maka pertanyaannya, kita harus tahu dosa ada di mana? Dosa juga ada pada kita. Jadi kita ini juga orang berdosa. Berarti kita ini, kalau orang bilang orang lain kena COVID, orang lain kena COVID, kita sebenarnya sudah kena COVID duluan. Yang namanya DOSA. Dan COVID yang namanya DOSA ini lebih bahaya daripada COVID-19 yang cuma bikin kita pusing, cuma bikin kita mengalami gejala ini, gejala itu, paru-paru, sakit dan sebagainya. Itu kecil luar biasa. Justru dosa itu jauh lebih powerful menghancurkan jiwa orang. Nah, saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan, akhirnya saya belajar kondisi seperti ini. Akhirnya meskipun kita sakit, meskipun kita mengalami apapun, gejala dan sebagainya, bukan berarti kita harus stop pelayanan, kecuali memang nggak benar-benar nggak bisa. Tapi kenapa kita harus? Karena kita tahu bahwa dosa itu lebih gila daripada COVID. Maka kita harus melayani terus-menerus. Kita harus memberitakan Injil terus-menerus. Kita harus kerja mati-matian meskipun sakit maupun hidup maupun mati. Kita tetap harus berjuang. Kenapa? Karena dosa lebih gila daripada segala penyakit apapun. Dan dengan tahu limitasi yang ada di dalam dunia ini dan mengetahui limitasi diri kita, maka pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Maka doa dan permohonan itulah yang perlu kita panjatkan. Doa minta Tuhan bersihkan dosaku, ampuni dosaku. Dan di era pandemik ini, mungkin kamu sakit, mungkin kamu tidak enak badan, mungkin kamu ngalamin kekhawatiran ini itu. Tapi mintalah kepada Tuhan doa dan permohonan. Supaya apa? Supaya waktu jalani hidup di dalam era pandemik ini sekalipun, kau berdoa dengan godly perspektif yang jauh lebih matang, jauh lebih dewasa, sehingga engkau bukan ikut dibawa ke kanan, ikut kanan, dibawa kiri, ikut kiri. Dan saudara, dari semuanya itu akhirnya apa? You can exercise. Dengan godly perspektif, you can exercise. Kau berlatih, kau belajar, engkau menghidupi apa yang namanya godly perspektif itu. Sehingga imanmu dibentuk, imanmu di training, dan imanmu diajarkan, yaitu apa? Bahwa rencana Tuhan harus terjadi. Thy will be done. Dan waktu bicara thy will be done, kehendak Tuhan jadilah. Semuanya bisa terjadi di dalam Kristus. Maka di luar Kristus, there is no hope. Nggak ada pengharapan. Seperti tadi saya katakan, Epicurean, mereka bilang nggak usah takut mati. Tapi mereka
tidak ada standar Kristus, maka there is no Christ, there is no hope. Maka Kristus justru ada di dalam kita. Dan meskipun dunia begitu merusak, namun Kristus sudah menjamin, sudah mati dan menebus dosa dan bangkit dari kematian dan memberikan keselamatan bagi kita. There is no need to fear. Maka pandemik akan semakin complicated, kita percaya, mungkin terjadi. Tapi, apakah orang Kristen akan loyo iman? Tidak seharusnya loyo iman. Apakah orang percaya akan kehilangan kepercayaan? Tidak seharusnya orang percaya kehilangan kepercayaan. Justru di era pandemik, orang percaya semakin bulat kepercayaan. Dan justru di era pandemik, orang beriman semakin kuat imannya. Kenapa? Karena semakin sadar, kalau tidak ada Kristus di dalam hidup saya tidak punya pengharapan. Maka saudara, kiranya doa kita kepada Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh di dalam godly perspektif, hidup di dalam Kristus, percaya kepada rencana Tuhan, dan percaya hanya dalam Kristus. Susah, senang, tidak ada yang akan bisa menggoncangkan kasih Kristus yang rela mati, menebus, dan memberikan keselamatan bagi kita. Maka hari ini kita akan tutup sampai di sini, dan kiranya Tuhan menguatkan kita masing-masing. Kalau saudara punya teman, saudara punya kawan, saudara punya keluarga yang sedang mengalami akan efek dari pandemik ini, silakan saudara, dengan godly perspektif, nyatakan apa yang benar dengan doa dan permohonan. Dan biarlah setiap mereka di dalam Kristus, mereka berpengharapan. Maukah saudara kita mendoakan orang? Maukah saudara kita juga mengajak mereka, ayo kita sama-sama berserah kepada Tuhan. Dan kalau saudara melakukan semua itu dalam godly perspektif, maka engkau adalah saksi Tuhan di era pandemi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kami bisa bersama-sama berinteraksi untuk kami melihat pentingnya firman Tuhan membentuk kami semua. Tolonglah kami ya Tuhan yang seringkali kami kurang percaya kepadamu. Seringkali kami masih mengikuti seluk-beluk dari kekhawatiran dunia yang seringkali membuat kami tidak bisa bertumbuh di dalam iman kami. Tapi kami sangat bersyukur kalau Tuhan mengajarkan kami melalui hari ini, justru mengajak kami untuk melihat dari perspektif yang jauh lebih tinggi daripada perspektif dunia. Dan kami percaya dengan back to the godly perspective, kami semakin bijaksana, kami semakin hikmat, dan kami tahu itulah yang kami butuhkan. Jangan biarkan kami arogan dan menjadi sombong rohani kalau kami punya godly perspektif. Tapi ajar kami punya humility, untuk kami mau melayani, untuk kami mau berbagian, untuk kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang setia menjadi saksi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami, bersyukur atas persekutuan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon kepada Tuhan dengan godly perspektif, memohon Tuhan terus pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.